Petani Indonesia, ini cara aplikasinya. Kalau sudah umur 30 harian, aplikasinya seperti ini. Jadi atas bawahnya masih terkena medianya, ya, besi media masih terkena semprot. Jadi kalau nanti sudah umur 40 hari, aplikasi yang ketiga ini sudah tinggi. Jadi nanti spraykan khusus hanya di atas daunnya saja, ya. Jadi yang ketiga maupun yang keempat aplikasinya itu tembak di atasnya aja, karena media sudah tertutup daun-daun tanaman jagung itu sendiri, ya. Tapi kebetulan ini tanamnya agak jarang, ya, jadi masih bisa ketembak di media tanahnya. Biasanya ini tanamnya kalau rapat sudah media susah ketembak dengan pupuknya, ya. Jadi cukup dispraykan di daun-daunnya. Sobat petani Indonesia semuanya, kami sampaikan pupuk eco farming ini sekaligus untuk mengendalikan hama penyakit. Contohnya kalau di tanaman jagung itu ulat graya yang menyerang di daun-daunnya. Jadi nanti kalau tersemprot kena pupuk eco farming, ulat-ulat itu akan tidak menyebar, ya, tidak akan menyebar. Karena manfaat eco farming ini yang pertama sebagai bioaktivator, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan sebagai penekan biaya produksi, ya, sangat menghemat 50-75% penghematan biaya. Kalau memang ditambahkan pupuk kimia, pupuk buatan, cukup ditambahkan 25% dari kebiasaan, ya, 25% aja untuk perangsang tambahan dalam pengaplikasian di lahan pertaniannya. Cukup 25%, ya, itu tambahan pupuk kimianya. Kalau tahu itu memang dibutuhkan ataupun ada sebuah keraguan penggunaan eco farming. Tapi kalau tidak menggunakan sama sekali, insya Allah cukup eco farming ini mampu mengcover dari kebutuhan tanaman itu sendiri, ya, untuk kesuburan dan pertumbuhan itu sendiri. Dan eco farming manfaatnya untuk mencegah hama ataupun mengendalikan hama, sekaligus untuk mempercepat masa panen, dan juga untuk mendapatkan kualitas hasil pertanian yang lebih bagus. Yang paling inti sobat petani, eco farming ini menjadi harapan semua petani, ya, yaitu untuk meningkatkan hasil produksi, ya, meningkatkan hasil produksi yang lebih maksimal. Itu eco farming hadir untuk mengembalikan kesuburan tanah, ya, karena lengkap 13 unsur, baik unsur haranya, ya, mikro maupun unsur makronya yang dibutuhkan dari pertumbuhan, kesehatan, imunitas tanaman itu sendiri, apapun jenis tanamannya, ya. Sangat membantu dalam proses pertumbuhan yang lebih sehat. Eco farming mampu mengurai pupuk-pupuk, baik itu organik, pupuk kandang yang ada ataupun pupuk kimia yang sudah ditambahkan, itu mampu mengurainya, ya, mampu mengurai, karena eco farming dilengkapi dengan bakteri pengurai, ya, bakteri positif. Jadi manfaat eco farming itu sangat luar biasa dan sangat dahsyat, ya. Menjadikan lahannya subur, ya, menjadikan lahannya subur walaupun pH-nya minim, ya, bisa menaikkan pH-nya normal 7,05. Dengan hadirnya eco farming ini sangat dibutuhkan para petani semuanya. Semoga eco farming ini menjadikan wasilah para petani membawa sebuah kemakmuran. Jadi dampak dari eco farming ini sobat petani, lahannya subur, petaninya makmur, ya. Oke, semoga terinspirasi, gunakan eco farming di lahan pertaniannya. Semoga menjadikan wasilah usaha taninya berkah melimpah.